Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PGSD, cerdas, tanggap, santun, berwibawa, berbasis multiliterasi. Pada mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Wahyu Nugroho MPD. Perkenalkan, nama saya Davina Lita Nurrahmah dengan NPM 2186 206055 semester 3 PGSDB. Materi kali ini yaitu mengenai perkembangan teknologi komunikasi tema 7 pelajaran Bahasa Indonesia subtema 3 pada kelas 3 SD. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks bacaan tentang sejarah komunikasi, siswa mampu mengidentifikasi kalimat utama tiap paragraf dengan tepat. Yang kedua, dengan menemukan kalimat utama dari tiap paragraf, siswa mampu mengidentifikasi ide pokok dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan tentang sejarah komunikasi, siswa mampu menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan tepat. Yang keempat, dengan mencari arti kata terkait perkembangan teknologi menggunakan kamus, siswa mampu menggunakan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat dengan tepat. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan difikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi semakin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Apa yang kalian ketahui tentang komunikasi? Lalu, apa saja jenis alat komunikasi itu? Jadi, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan atau pesan antar manusia. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua jenis alat komunikasi, yaitu alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Berikut contoh alat komunikasi tradisional. Yang pertama, asap. Dahulu, manusia menggunakan asap untuk berkomunikasi jarak jauh. Setiap kepulan asap memiliki makna tertentu untuk komunikasi kelompok masyarakat. Yang kedua, daun lontar. Daun lontar digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menulis surat sebagai pengganti kertas. Daun lontar juga dimanfaatkan oleh kerajaan untuk menuliskan naskah kuno. Yang ketiga, prasasti. Prasasti digunakan oleh orang pada zaman dahulu sebagai suatu media untuk bercerita atau berkomunikasi. Prasasti juga digunakan sebagai media tulis. Yang keempat, lonceng. Lonceng digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah, hingga menjadi sinyal bahaya. Dan masih banyak lagi alat komunikasi tradisional lainnya. Selanjutnya, contoh alat komunikasi modern yang pertama surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi berupa tulisan dari media kertas. Yang kedua, radio. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat berupa suara. Yang ketiga, televisi. Televisi adalah media telekomunikasi yang menyiarkan suatu informasi berupa gambar dan suara. Yang keempat, handphone. Handphone adalah media yang digunakan oleh masyarakat saat ini untuk berkomunikasi serta dijadikan untuk menyampaikan atau menerima informasi dari berbagai sumber. Setelah mempelajari contoh-contoh alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional, mari kita bahas mengenai kalimat utama dan ide pokok pada teks sejarah berikut. Sebelum masuk ke pembahasan materi, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang kalimat utama dan ide pokok? Lalu, di mana letak kalimat utama tersebut? Jadi, kalimat utama dan ide pokok memiliki definisi yang sama, yaitu inti atau gagasan pokok dari suatu permasalahan yang ada pada teks. Sedangkan kalimat utama terletak pada awal suatu paragraf. Nah, setelah kalian memahami pengertian dari kalimat utama dan ide pokok, Ibu minta kalian untuk menuliskan kalimat utama pada setiap paragraf dari teks sejarah komunikasi. Kira-kira yang mana ya kalimat utama pada paragraf pertama? Ya, benar sekali. Kalimat utama pada paragraf pertama yaitu berbunyi komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia.
Selanjutnya, paragraf kedua. Di manakah letak kalimat utama pada paragraf kedua? Ya, benar sekali. Kalimat utama pada paragraf kedua berbunyi, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Selanjutnya, di manakah letak kalimat utama pada paragraf ketiga? Ya, benar sekali. Kalimat utama pada paragraf ketiga yaitu berbunyi salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Lalu, di mana letak kalimat utama pada paragraf keempat? Ya, kalimat utama pada paragraf keempat berbunyi saat ini ada jaringan internet. Nah, itu tadi kalimat utama pada setiap paragraf sejarah komunikasi. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah komunikasi cara yang dilakukan oleh antar manusia untuk memperoleh informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya menuliskan kalimat utama dan ide pokok saja, siswa juga diminta untuk mencari dan menuliskan kosakata-kosakata yang terdapat pada sejarah komunikasi tersebut. Berikut kosakata-kosakata yang ditemukan dalam teks sejarah komunikasi. Yang pertama ada gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Setelah menuliskan kosakata-kosakata tersebut, siswa diminta untuk membuat kalimat dari kosakata tersebut. Apakah kalian sudah membuat contoh kalimat menggunakan kosakata tersebut? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh kalimat yang sudah Ibu buat. Yang pertama, gagasan. Gagasan artinya ide atau hasil pemikiran. Kosakata yang kedua yaitu pesan. Pesan artinya amanat yang disampaikan lewat orang lain. Untuk contoh kalimat lainnya bisa kalian lihat dan baca pada tabel tersebut. Baik, itu tadi pembelajaran materi kita hari ini. Kesimpulannya yaitu komunikasi sangat penting bagi manusia, karena dengan berkomunikasi kita dapat menyalurkan informasi yang muncul saat ini. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengetahui letak kalimat utama dan ide pokok dalam suatu paragraf, serta kita dapat mencari kosakata dan menuliskannya ke dalam sebuah kalimat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.